Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Kita hari ini akan bersama-sama menyelesaikan Kisah Rasul pasal ke-7. Kita akan baca ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-60. Judulnya adalah Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Saya akan bacakan bagian ini untuk saudara-saudara sekalian. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Berbahagia kita sekalian yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan berjalan dalam tuntunan kebenarannya. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca firman-Mu hari ini, dan kami mau belajar tentang apa yang kami baca, apa yang dicatat Lukas tentang kematian Stefanus. Supaya melalui apa yang kami baca, kami sungguh melihat apa yang terjadi itu, dan kami dibawa untuk mengenali Engkau di dalam kematian Stefanus. Dan kami belajar dari apa yang terjadi itu, supaya kami berjalan menurut kebenaran tuntunan-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah merupakan catatan Lukas tentang reaksi daripada Mahkamah Agama Sanhedrin yang saat itu bertemu dengan Stefanus di bait suci, di bait Allah. Dan mereka mengajukan tuduhan pada Stefanus bahwa mereka itu sedang melawan Allah dan melawan Musa. Lalu pada minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Stefanus itu menyampaikan pembelaannya. Dan di dalam pembelaan itu Stefanus menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak melawan Tuhan, dan dia sama sekali tidak melawan Musa. Dia sedang bersaksi tentang Yesus Kristus yang adalah Allah itu, yang menjadi juru selamat yang sudah dinubuatkan sejak zaman nabi-nabi, yang dijanjikan melalui Abraham, dan bahkan dinubuatkan oleh Musa sebagai orang yang nanti akan datang untuk seperti dia menyelamatkan umatnya. Nah, saudara-saudara, tetapi memang pada ayat yang ke-51 sampai ke-53, Stefanus itu menegur Mahkamah Agama ini, orang-orang yang berkumpul di situ itu, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau membuka diri, Mereka tidak membuka telinga, tidak membuka hati, dan melihat pernyataan Allah bagi mereka. Mereka bahkan menolak Yesus, Sang Mesias, orang yang benar itu, yang diurapi, dan membunuh dia. Nah, atas teguran itulah kemudian kita membaca apa yang terjadi itu. Ayat 54 dikatakan begini, ketika orang-orang Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Mereka merasa dituduh begitu, dan kemudian
mereka menyambut dengan gertakan gigi yang menunjukkan kemarahan. Ya, saudara-saudara, kita mesti menyadari begini ya, bahwa Sanhedrin itu anggotanya adalah imam besar, ya, imam besar, dan 70 anggota masyarakat yang terkemuka. Ada orang Farisi, ada orang Saduki bahkan sebagian besar, dan ada orang-orang kaya, tokoh masyarakat Israel pada waktu itu. Dan kita mesti menyadari kejadian ini terjadi di Yerusalem, sehingga bisa jadi mahkamah agama ini adalah mahkamah agama pusat, ya. Nah, saudara-saudara, bisa dibayangkan mereka yang menganggap dirinya itu adalah orang-orang yang terkemuka di masyarakat, yang paling mengerti hukum Taurat, orang-orang yang menganggap dirinya memegang tradisi Musa. Lalu mereka dikatakan oleh Stefanus, kalian itu orang yang tidak membuka hati. Kalian itu orang yang tidak menyunat telingamu dan menyunat hatimu untuk mendengar, untuk melihat apa yang dilakukan Allah melalui Yesus Kristus yang adalah Mesias itu. Tentu saudara-saudara bisa dimengerti, mereka menjadi sangat marah. Ya, mereka sangat marah, mereka merasa terhina, dan karena itu mereka bukannya memperhatikan apa yang dikatakan oleh Stefanus, tetapi harga diri itu membuat mereka kemudian menunjukkan kemarahan pada Stefanus. Nah, catatan Lukas tentang kemarahan pada Stefanus ini bisa jadi saudara-saudara merupakan juga catatan Lukas pada keadaan jemaat yang mula-mula, ya. Kemarahan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan mahkamah agama itu pada orang Kristen mula-mula yang terus memberitakan Yesus Kristus yang sudah disalibkan oleh mereka itu. Mereka tentu tidak mau mengakui kesalahan itu. Sebab kalau mereka mengakui kebenaran argumentasi Stefanus, itu artinya mereka mengaku bahwa mereka itu salah ketika mereka menyalibkan Yesus. Mereka tidak bisa berkata lain selain mereka meneruskan untuk melenyapkan Yesus dan ajarannya dan murid-muridnya. Mereka kemudian melakukan aniaya pada gereja mula-mula. Saudara-saudara, kalau kita membaca nanti di pasal 8 dan seterusnya, kita akan menemukan bagaimana gereja yang mula-mula itu mengalami aniaya-aniaya. Tapi menarik saudara-saudara, melalui aniaya-aniaya ini justru gereja berkembang ke seluruh dunia yang dikenal pada waktu itu. Ya, memang ada sedikit interupsi. Nanti pada pasal 8 ada kisah tentang Filipus yang adalah teman dari Stefanus di dalam tim diakonia itu, yang juga penuh dengan Roh Kudus dan membawa orang percaya. Tetapi kita akan melihat bagaimana aniaya itu berjalan terus, ya. Nah, di dalam ayat yang ke-56 Lukas mencatat reaksi Stefanus terhadap kemarahan yang dia terima itu. Dikatakan bahwa ketika orang banyak itu, mahkamah agama itu yang 70 orang lebih itu marah terhadap dia, kita tidak tahu bagaimana kemarahannya, tetapi di bait Allah itu Stefanus menatap ke langit, entahlah itu ke jendela atau ke atas, ya, yang kemudian dikatakan, lalu kata Lukas, ia berkata bahwa ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah. Begini penglihatannya dicatat dalam ayat ke-56 itu. Sungguh, kata Stefanus, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara sekalian, dalam kemarahan yang sedang dihadapinya, Stefanus itu tidak menjadi takut, tidak menjadi lebih marah. Di dalam ancaman itu, dan yang nanti kita tahu akan bawa pada kematiannya, Stefanus itu justru melihat Allah. Penglihatan itu, kata firman Tuhan, dilihatnya karena dia penuh dengan Roh Kudus. Ya, memang sejak awal dicatat di dalam Kisah Para Rasul bahwa orang-orang yang dipilih untuk menjadi diaken itu adalah
orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Tapi nampaknya waktu itu saudara-saudara, Roh Kudus itu begitu menguasai Stefanus sehingga kemudian dia ditunjukkan sesuatu yang luar biasa. Stefanus melihat langit itu terbuka, saudara-saudara, dan dia melihat Yesus Kristus sendiri berdiri di sebelah kanan tahta Allah. Allahnya tidak tahu bagaimana, tapi ada sebuah tahta dan ada Kristus Yesus itu berdiri. Saudara-saudara, penglihatan itu menunjukkan bahwa yang pertama-tama di dalam penderitaan yang dialaminya dan bahkan ancaman kematian yang nanti akan membawa pada kematian yang akan dijalaninya, Allah itu mengkonfirmasi bahwa dia melakukan apa yang benar. Tuhan sendiri yang berikan kekuatan kepada Stefanus sehingga sebelum dia mengalami keadaan yang lebih buruk, dia mendapatkan penglihatan yang menunjukkan kuasa Roh Kudus. Ya, penglihatannya apa? Dia melihat Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah. Penglihatan itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Dia yang menerima segala kuasa. Dia berdiri di sebelah kanan tahta Allah itu, di samping tahta itu. Dan berdiri itu menurut Ajit Fernando, dan dia berkata juga banyak penafsir yang mengatakan bahwa itu menunjukkan sebuah sikap yang menunjukkan pembelaan. Seorang pembela itu berdiri ya untuk membela kliennya. Dengan demikian Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa aku ini berdiri yang menunjukkan bahwa aku ini membelamu, ya. Aku ini memperhatikanmu. Tuhan Yesus bukan duduk menyaksikan, tetapi dia berdiri menunjukkan pembelaan, keberpihakan itu, ya. Nah, kemudian di sebelah kanan Allah itu menunjukkan bahwa Yesus itu menerima segala kuasa, ya. Kita ingat dalam Matius 28 yang kita sudah bahas pada waktu kita membahas Matius yang kemarin, ya. Ayat 18 Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, karena itu pergilah. Jadi saudara-saudara, posisi di sebelah kanan Allah itu menunjukkan bahwa Yesus mengatakan, aku yang berkuasa Stefanus, aku menjadi pembelamu. Saudara-saudara sekalian, tentu hal itu menguatkan Stefanus. Dan ketika dia mengatakannya, barangkali dia mengatakannya dengan penuh semangat, ya, dengan sukacita. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi kalau kita membaca di ayat 57, kemudian ada reaksi dari mahkamah agama itu, ya. Orang-orang itu 70 orang, barangkali lebih kalau ada pengawal-pengawal yang juga di situ. Mereka kemudian berteriak-teriak, dikatakan, ya. Mereka berteriak-teriak lalu menutup telinga dan serentak menyerbu dia, ya. Mereka menjadi histeris. Menutup telinga artinya apa? Mereka tidak peduli, mereka marah, ya. Mereka tidak mau tahu, gitu, ya. Dan dalam kemarahannya itu mereka menyeret Stefanus keluar kota. Keluar kota mana ini? Keluar kota Yerusalem. Saudara, ini gambaran seperti Tuhan Yesus, bukan? Tuhan Yesus juga dibawa keluar kota Yerusalem untuk disalibkan. Demikian juga dengan Stefanus. Dia diseret keluar kota Yerusalem. Dan kemudian di luar kota itu dia dilempari dengan batu, dirajam, ya. Itu adalah hukuman yang lazim dilakukan pada waktu itu oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang yang dianggap penyesat, yang melawan Tuhan, yang melakukan dosa, ya. Mereka dirajam dengan batu, ya. Nah, dalam keadaan dirajam dengan batu itulah, saudara-saudara, kemudian kita membaca catatan Lukas bagaimana Stefanus itu bukannya berteriak, bukan minta tolong, tetapi dia berdoa. Perhatikan saudara-saudara, seperti Tuhan Yesus ketika disalib, dia tidak berteriak-teriak, tapi dia berdoa. Demikian juga Stefanus. Dan doa yang diucapkannya itu sama dengan doa Tuhan Yesus. Dua doa Tuhan Yesus
Doa yang pertama itu dikatakan di ayat 60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Ya Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan doa yang kedua, saudara-saudara, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Saudara, kalau kita mendengar doa Stefanus ini, bukankah kita juga mendengar itu yang diucapkan Tuhan Yesus di kayu salib? Doa yang pertama ketika dia disalibkan, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Sama dengan doa Stefanus, supaya orang-orang yang merajamnya itu diampuni. Jangan ditanggungkan dosa ini pada mereka. Dan doa Stefanus yang terakhir itu, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sama dengan doa Tuhan Yesus kepada Bapa, bukan? "Ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, rohku." Saudara-saudara, Stefanus mati seperti Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, kata mati yang tercatat di dalam ayat 60 itu, dan dengan perkataan itu meninggallah dia, dalam bahasa aslinya itu punya arti, dan dengan perkataan itu ia jatuh tertidur, ya. Dia lalu tertidur. Nah, saudara-saudara, Stefanus mati, dia tidur, ya. Itu pemahaman orang Kristen mula-mula. Nah, saudara-saudara, pada bagian ini kita juga mendapati nama Saulus pertama kali disebut, ya. Di situ di ayat 58 dikatakan, saksi-saksi itu meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus, yang kita nanti kenal menjadi Rasul Paulus. Dalam peristiwa ini, nama Paulus itu pertama kali disebut. Saudara-saudara, barangkali Lukas mencatat ini juga dari cerita Paulus. So, kemudian Paulus bertobat, dan barangkali dia tidak pernah lupa bagaimana dia mendengar Stefanus itu berdoa, Stefanus itu bersaksi, dan dia melihat Stefanus itu mati seperti Tuhan Yesus. Ya, nah, apa yang bisa kita pelajari, saudara-saudara? Saya hendak menyoroti dua hal. Yang pertama tentang penderitaan Stefanus dan kematian Stefanus. Stefanus itu mati seperti Tuhan Yesus. Dia mati karena membela kebenaran. Dia mati diseret keluar kota. Dia mati dengan doa seperti Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, dalam kematian Stefanus itu Yesus Kristus sendiri hadir, ya. Dan dia menyatakan diri, menguatkan Stefanus, dan menyatakan diri sebagai pembela Stefanus. Saudara-saudara sekalian, seringkali, bahkan barangkali selalu, ya, di dalam penderitaanlah orang-orang percaya itu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, ya. Paulus dan Petrus mengatakan, saudara-saudara, adalah suatu karunia, kebahagiaan, ya, suatu anugerah kalau kita nih boleh menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung, tapi kita menanggung semuanya itu karena Kristus, ya. Itu karunia kalau kita boleh berbagian dalam penderitaan Kristus, ya. Bahkan Petrus itu menasihati mereka untuk bersuka cita, saudara-saudara, jikalau kamu boleh mendapatkan anugerah untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi dalam penderitaan kita, saudara-saudara, mari kita memeriksa diri. Kenapa kita kok menderita? Kalau kita menderita karena kesalahan kita sendiri, ya kita mesti bertobat, ya. Tetapi kalau karena Kristus, karena kebenaran, kita mengalami penderitaan, saudara-saudara, kita harus mengucap syukur. Dan saya percaya seperti Stefanus, Tuhanlah yang akan menguatkan kita. Tuhan yang akan mengkonfirmasi kebenaran di dalam hati kita. Dan Roh Kudus akan menuntun kita supaya waktu kita mati seperti Stefanus, dia mati dengan memberkati orang banyak itu, ya. Bukan cuma hidupnya, bukan cuma khotbahnya,
kematiannya itu menjadi berkat. Dan bahkan nanti mempertobatkan Paulus. Ya, saudara-saudara, kita juga mengerti bahwa Lukas mencatat hal ini untuk memberitahukan pada jemaat mula-mula bagaimana mereka harus menyikapi penderitaan. Barangkali juga menjadi catatan buat kita dari Lukas, bagaimana kita menyikapi penganiayaan yang diterima. Kalau kita itu karena iman kita dianiaya, dimusuhi, disiksa, bahkan dibunuh, kita mesti bersikap seperti Stefanus. Kita mesti bersikap seperti Tuhan Yesus. Biar dalam hidup kita dan dalam mati kita menjadi berkat bagi sesama kita. Ya. Dan yang menarik yang kedua, saudara-saudara, saya mau menyoroti tentang tidur itu ya. Saudara-saudara, Stefanus itu waktu mati dikatakan dia itu jatuh tertidur. Ya. Saudara, saya yakin Lukas tidak salah memilih kata ini. Dia pasti memaksudkannya Stefanus mati, begitu ya. Tapi dia pakai kata tidur. Kenapa? Ya karena kalau kita membaca bagian Alkitab yang lain, kita juga menemukan bahwa konsep orang-orang Kristen mula-mula itu, kematian itu adalah tidur. Ya, saya ingat pendeta David Iman Santoso itu satu kali dalam khotbah penghiburan itu mengatakan bahwa kita mengerti, saudara-saudara, bahwa mati itu adalah tidur. Ya, tidur itu artinya apa? Yang pertama, tidur itu istirahat kita. Saudara-saudara, betul ya, tidur itu istirahat kita. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan bahwa kata yang dipakai untuk mati itu, ketika Paulus mengatakan kematianku sudah dekat, itu tali yang dicabut itu sudah dekat ya. Apa tali yang dilepas itu? Itu seperti tali lembu yang diikatnya sudah dilepas. Kapan tali lembu dilepas? Ya waktu dia istirahat. Ya. Tali yang menunjukkan kemah itu dicopot. Kapan kemah dicopot? Waktu perkemahan itu selesai, gitu ya. Jadi tidur ini menunjukkan bahwa waktu bekerja sudah selesai. Waktu tugas kita di dunia sudah selesai. Lalu kita mati itu dihayati sebagai tidur. Itulah waktu Tuhan memberikan kita istirahat. Di dalam kematian itu kita dilepaskan dari jerih payah kita, dari pekerjaan-pekerjaan kita, dari beban-beban yang harus kita tanggung, dari pelayanan yang harus kita kerjakan. Tuhan menganggap sudah selesai. Maka kita diberi istirahat. Di dalam keterhilangan kita, mari kita percaya bahwa sesungguhnya orang-orang yang kita cintai itu di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia beroleh istirahat. Yang kedua, saudara, tidur itu artinya akan bangun kembali. Ya, kalau kita tidur, itu kita suatu kali mesti melek lagi ya. Kita tidak akan tidur terus-menerus. Jadi kematian itu bukan masuk dalam kegelapan dan tidak ada lagi, saudara-saudara. Kematian itu sifatnya sementara. Ya, kita akan dibangunkan kembali. Kapan? Kalau menurut Alkitab, kita akan beristirahat sampai pada waktu sangkakala berbunyi dan Tuhan datang kembali dan kita semua akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia di sorga. Itu waktunya kita bangun. Kita membaca di Alkitab itu Daniel itu melihat penglihatan tentang akhir zaman. Dia menjadi ketakutan. Dan ketika dia bertanya pada malaikat, kapan semuanya itu akan terjadi? Malaikat itu berkata, akan ada waktunya Daniel, itu semua akan terjadi. Akan diselidiki dan akan terjadi. Tetapi engkau, kata malaikat itu, beristirahatlah ya dengan damai, dan pada waktu kesudahan itu datang, engkau akan dibangunkan kembali untuk menerima upahmu yang abadi. Saudara, indah sekali. Mari kita melihat bahwa kematian itu adalah saat kita tidur. Kita akan beristirahat dan satu kali kita akan dibangunkan kembali pada waktu sangkakala itu berbunyi. Kita dikumpulkan kembali dan kita akan menerima upah yang abadi. Mari saudara-saudara, kita menjalani hidup ini dengan kuat, dengan damai Tuhan. Penderitaan
Jikalau itu karena iman, karena mengikut Tuhan, mari kita jalani dengan kuat. Saya percaya Tuhan akan menuntun. Kematian, baik kematian kita maupun kematian orang-orang yang kita cintai, mari dalam Kristus Yesus kita percaya. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan Yesus, ingat ya, bukan di dalam Yesus, tetapi yang mati di dalam Tuhan Yesus, sesungguhnya dia tidur, dia beristirahat, dilepaskan dari jerih payah dunia ini, untuk pada waktunya nanti suatu kali akan dibangkitkan kembali, dibangunkan kembali untuk menerima upah yang abadi. Dan kita akan bersama-sama dengan juru selamat kita kekal selama-lamanya. Kalau kita belum tidur, saudara-saudara, masih harus berkarya. Itu artinya belum selesai. Ya, mari kita bekerjakan semangat memuliakan nama Tuhan, menjadi saluran berkat. Dan biarlah kita seperti Stefanus, dalam hidup kita bersemangat memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sama kita. Dalam kematian, kita juga memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan bersama-sama pada pertemuan ini Tuhan. Tuntunlah kami supaya kami belajar memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Belajar untuk mengikut Engkau dengan setia. Dan biarlah kami tidak takut menderita, karena bersama dalam penderitaan itulah kami dipersatukan dan menemukan Tuhan. Biarlah kami tidak takut akan kematian, sebab kematian itu sesungguhnya Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kami beristirahat, untuk menantikan waktunya kami beroleh upah yang kekal. Berikan kami semangat untuk melayani Engkau Tuhan sampai akhir perjalanan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian PA kita hari ini, saudara-saudara. Kita bertemu kembali nanti dalam Zoom meeting jam 6 sore. Kita boleh mendiskusikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.